Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada kesempatan pagi ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa duduk bersama dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan apa yang kita fahami membawa kebaikan di dalam kehidupan kita, memberikan cahaya iman di dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menerima kita dan mengizinkan kita untuk mendapatkan syafaat dari baginda kita alaihi salatu wassalam. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwatal iman, hafizakumullah. Pagi yang penuh berkah ini kita akan mencoba mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takatsur yang merupakan salah satu surat Makkiyah, salah satu surat Makkiyah di mana memiliki penekanan-penekanan nasihat-nasihat yang sangat dalam untuk kita pelajari bersama mengenai tujuan hidup kita dan jangan sampai kita melenceng dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita fokus di dalam kehidupan kita ini untuk berbekal dengan cukup serta mengerjakan dan mengamalkan apa-apa yang menjadi tujuan dari hidup kita dan meninggalkan apa saja yang seharusnya kita tidak boleh sibuk di dalamnya. Agar hidup kita ini menjadi berkah dan hidup kita akan semakin terarah ke depannya, maka mari kita kenal apa saja yang ditekankan Allah di dalam sebuah peringatan-peringatannya untuk kita agar kita tahu kembali kepada tujuan utama di mana Allah menciptakan kita di dunia ini. Surat At-Takatsur jumlah ayatnya adalah 8 dan dia merupakan golongan dari surat Makkiyah yang memiliki dan keistimewaan, memiliki ayat-ayatnya sangat pendek dan memiliki kedalaman makna dan ketajaman daripada pesan Allah Ta'ala. Ikhwatul iman hafizakumullah, di dalam surat At-Takatsur Allah Azza wa Jalla menggambarkan kepada kita alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa makna daripada ayat ini dan apa pesan Allah kepada kita kaum muslimin, kaum muslimat? Allah Subhanahu wa taala yaqulu muwabbikhan ibadahu. Allah menyampaikan ayat ini mencela dan memberikan peringatan hamba-hambanya anishtighalihim amma khuliqu lahu min ibadatihi wahdah la syarika lahu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya yang menyibukkan diri mereka pada perkara-perkara yang mana itu bukanlah tujuan dari kehidupan mereka. Allah memberikan kepada kita peringatan agar kita faham, agar kita tahu bahwa
apa sebenarnya tujuan yang Allah ciptakan kita. Agar kita tahu apa sebenarnya yang Allah inginkan dari keberadaan kita di dunia ini. Maka di sini ternyata di dalam perjalanan kita menuju Allah ada orang-orang yang tidak tahu dan tidak faham dan mungkin tidak mau belajar ya apa daripada tujuan hidup kita ini, sehingga mereka, Allah katakan alhaakumut takatsur, ya kalian bermegah-megahan. Allah mengatakan kepada kita, ya Allah mengingatkan bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Ternyata di sini ada manusia-manusia yang mana mereka ini tidak tahu dengan tujuan hidupnya, sehingga keberadaan mereka di dunia dengan nikmat, dengan segala macam rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mereka lupa tentang sebuah tujuan yang mana Allah ciptakan kita. Ya. Maka di sini Allah katakan alhaakumut takatsur. Dan Allah mencela orang-orang yang tidak tahu dengan tujuan hidup mereka. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, al-inaba ilaihi. Dan agar menjadikan Allah Subhanahu wa taala puncak daripada segala kecintaan kita, puncak dari segala kebutuhan kita, puncak dari segala keinginan kita. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alhaakum. Disebutkan Allah Azza wa Jalla at-takatsur. Alhaakum at-takatsur. Artinya apa? Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Nah, ada hal yang menarik dalam ayat ini, kaum muslimin, kaum muslimat. Allah tidak menyebutkan secara rinci apa saja yang melalaikan kita kaum muslimin, kaum muslimat. Di sini Allah tidak menyebutkan. Kenapa? Liyashmal dzalika kullu ma yatakatsar bihi almutakatsirun wa yaftakhir bihi almuftakhirun. Segala apa yang dibuat mereka lalai, segala hal yang membuat mereka bermegah-megahan, ya, itulah yang diingatkan Allah Azza wa Jalla. Atau segala hal yang mana orang-orang yang sombong dengan apa yang mereka miliki, yang Allah titipkan. Bisa kita lihat ya, apa saja yang membuat mereka dan kita semua lalai di dunia ini, ya, ada berupa harta yang akan melalaikan kita, yang akan kita berbangga-bangga dengannya. Ada anak dan keturunan yang menjadikan kita bermegah-megahan, berlalai-lalai dengan nikmat anak yang Allah berikan kepada kita. Ada juga berupa al-ansar, orang-orang yang pendukungnya, pecintanya, ya. Karena di dunia ini ada orang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan banyak pengikut, banyak orang-orang yang menyukainya. Wal junud, bisa berupa pasukan-pasukan, orang-orang yang memiliki banyak orang-orang yang memiliki banyak pasukan, kaum. Wal khadam, pembantu, ya. Wal jah, merupakan jabatan. Itu semua adalah masuk kepada kategori alhaakumut takatsur. Makanya Allah tidak sebutkan, ya, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Apa saja yang membuat mereka bermegah-megahan di dunia ini? Itulah yang kita sebutkan tadi. Allah tidak merinci apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini, tetapi segala hal yang membuat mereka lalai, yang membuat mereka lupa dengan tujuan hidup, segala hal yang membuat mereka tidak mengerti dengan keberadaan mereka di dunia ini, bisa berupa harta, bisa berupa anak, bisa berupa jabatan, bisa berupa pengikut, bisa berupa golongan, bisa berupa partai dan seterusnya. Apa saja ya, orang-orang yang membuat mereka lalai, itu Allah tegur kita. Jangan sampai perkara-perkara itu membuat kita jauh dari maksud dan tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di dunia ini. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Nah, sampailah kelalaian itu, ya, berlarut-larut, dan kelalaian itu berujung kepada kematian. Kelalaian mereka bertahun-tahun selama mereka hidup, sampai nanti ujungnya kapan? Sampai nanti ujungnya ketika sudah masuk ke alam kubur. Mereka akan tahu
mereka sedang lalai, mereka akan tahu, mereka lupa, mereka akan tahu, mereka jauh dari tujuan. Kapan? Ketika mereka sudah masuk ke dalam kubur mereka. Sampai mereka sudah masuk ke dalam alam barzakh. Berpindah sudah dari alam dunia ke alam barzakh. Itu alam kubur kita. Maka ternyata manusia itu akan merasa puas tentang dunia ini kalau sudah mulutnya ditimbun oleh tanah-tanah. Kalau mulutnya sudah masuk tanah dan mereka sudah diimpit dengan tanah. Disitulah mereka sudah tahu tentang kondisi dan tujuan daripada hidup mereka. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan kata yang sangat indah. Hatta sampai zurtumul maqabir. Sampai kalian mendatangi, menziarahi kubur. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan walakin ma ba'da ta'azzar alaikum isti'naf. Di sini Allah menyebutkan masuk ke dalam kubur itu dengan kata-kata ziarah. Padahal masuk ke dalam kubur itu ya dimasukkan. Tetapi Allah mengatakan kepada kita hatta zurtumul maqabir. Ternyata para ulama mengatakan annal barzakh dar maksud minha an-nufuz ila daril baqiyah. Anna Allah tabaraka wa ta'ala sammahum zairin walam yusammihim muqimin. Allah menyebut orang-orang yang dimasukkan ke dalam kubur. Saudara-saudari kita, orang tua kita, keluarga kita yang sudah masuk ke dalam kubur, mereka itu bukan muqim di sana. Tapi ingat Allah katakan annahum az-zairin. Mereka berziarah, mereka datang sejenak di situ. Mereka berdiam sejenak di sana. Mereka tinggal di sana sementara. Makanya Allah katakan dari makna ayat ini dapat kita paham bahwa mereka di sana tidaklah akan kekal di dalam kubur tersebut. Ya. Maka disinilah sebuah dalil yang kita pahami, sebuah makna yang bisa kita lihat, annal ba'sa wal jazaa bil a'mal fi qiyatin ghair faniyatin. Makanya ibadah yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, sedekah, berbakti kepada Allah akan kita dapatkan kapan kaum muslimin? Dalam kehidupan akhirat kita, bukan kehidupan di dunia ini. Maka segala kebaikan yang kita lakukan ini hendaklah kita fahami, hendaklah kita yakini bahwa Allah akan membalas di alam akhirat sana. Dan ingat, kapan sudah mulai merasakan nikmat daripada ibadah yang dilakukan dalam dunia kepada alam akhirat. Makanya alam barzakh itu merupakan daripada kehidupan akhirat. Mereka di sana, mereka sudah merasakan nikmat yang Allah berikan, balasan yang, dan mereka telah merasakan pahala-pahala salat, ibadah, sedekah, kesabaran yang mereka berikan di dunia ini. Mereka sudah merasakan nikmat tersebut, balasan-balasan tersebut ya di alam barzakh. Makanya kaum muslimin, kaum muslimat, ya orang-orang beriman bahwa mereka itu jelas bahwa orang-orang beriman meyakini bahwa alam barzakh adalah sebuah kehidupan baru. Walaupun kalau kita lihat mungkin di sebagian kuburan dibongkar di sana tidak terlihat, mungkin hanya tulang belulang. Jasad sudah mulai hancur, yang tinggal adalah beberapa saja ya dari tulang-tulangnya. Mana kehidupan, mana nikmat, mana balasan? Wahai saudaraku, di situ tidak sama dengan di dunia ini. Alam barzakh adalah alam lain yang tidak sama dengan alam kehidupan kita. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan alam barzakh adalah sebuah alam yang mana berbeda dari alam dunia, dan di situ sudah merupakan kenikmatan sudah dirasakan, begitu pun dengan azab juga sudah dirasakan. Kaum muslimin, kaum muslimat, ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, makanya di dalam surat At-Takatsur ini sekali lagi pada perkara-perkara yang bukan penting. Jangan sibukkan diri kita mengumpulkan hal-hal yang tidak penting. Tapi sibukkanlah diri kita pada perkara-perkara yang sangat penting yang Allah tekankan kepada kita. Makanya di dalam hadis Nabi juga menyebutkan betapa besarnya cita-cita manusia di dunia ini, betapa agungnya, betapa luasnya keinginan mereka di dunia ini. Ya.
Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min zahabin labtagha ilaihi masalisa." Coba Nabi, bahasa Nabi untuk kita. Kalau seandainya anak Adam itu memiliki 2 lembah emas, wadi, bukan 2 keping emas, bukan 2 butir emas, tetapi wadiyani, 2 lembah. Apa lembah ini? Emas, diisi oleh emas semuanya. Apakah manusia sudah puas dengan 2 lembah itu? Tidak. Apakah mereka sudah merasa cukup? Belum. Apakah mereka sudah merasa tidak perlu yang ketiga? Tidak. Tapi bahasa Nabi adalah labtagha ilaihi masalisan. Maka Nabi mengatakan mereka akan menginginkan yang ketiga. Begitu tamaknya manusia, begitu rakusnya manusia, begitu selera dia sangat tinggi untuk dunia ini. Makanya ukuran dunia itu tidak akan pernah ada. Orang yang baik selalu mengukur dirinya kepada hal yang dibutuhkan. Segala sesuatu yang kita inginkan maka harus diukur dengan kebutuhan kita. Karena kalau tidak kita butuh, untuk apa masuk kepada bab tabzir, bab kepada israf. Karena yakinlah setiap sesuatu yang kita nikmati di dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, ungkapan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, halal wa hisab. Yang halalnya saja dihisab Allah azza wa jalla, wa haramuha iqab. Yang haram akan diikab Allah. Anda memiliki rumah lebih dari 2, ya, 3, 4, 5, Anda orang kaya, bisa beli rumah apa saja. Tapi Anda harus tahu bahwa rumah 2, 3, 4 dan seterusnya yang tidak Anda butuhkan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, kita butuh dan kita perlu, kita beli. Dan begitu juga dengan kendaraan misalnya. Kendaraan 1, 2, dan 3. Untuk apa kita mengoleksi kendaraan? Apakah itu kebutuhan kita ataukah ada hal yang lain yang kita inginkan? Ataukah itu merupakan kecintaan kita kepada harta yang berlebih-lebihan? Maka tidak ada satu hal pun yang tidak ada satu pun yang kita miliki di dunia ini kaum muslimin kecuali akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Azza wa Jalla. Halaluha hisabun wa haramuha iqab. Yang halal saja dihisab dan yang haram itu akan diberikan hukuman oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bahasa Nabi, ketamaan manusia, andai manusia memiliki 2 lembah. Nabi tidak menyebutkan 1 lembah tapi 2, menunjukkan jamak, lebih dari 1. Itu merupakan jamak. Ya, artinya wadian, ya, sesuatu yang lebih dari 2. Ya, wadiani, ya, bahwa Nabi menyebutkan 2 lembah emas. Ya. Tidak satu lembah tapi 2 lembah. Maka manusia labtagha ilaihi mathalithan, maka dia akan mencari yang ketiga. Wala yamla'u jawf ibni Adam illa turab, dan tidaklah ia akan mengisi mulut anak manusia kecuali adalah tanah. Wa yatubullahu ala man tab, Allah akan menerima taubat bagi orang yang bertaubat kepada Allah. Manusia itu kapan puasnya? Setelah mulut diisi oleh tanah. Setelah mulutnya diisi oleh tanah, baru dia merasa akan puas, merasa sudah cukup, merasa tahu kalau itu adalah hal yang lalai. Maka perlu kita renungi ayat ini, tadaburi bersama agar kita mengetahui proses kehidupan kita dan tujuan kita dan kemana berakhir kehidupan kita. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Bahkan di dalam surah Al-Fajr, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menyebutkan ketamaan manusia, kecintaan manusia kepada harta yang sungguh sangat luar biasa. Dan ini adalah kebanyakan mu'zamun nas. Maka Allah sebutkan, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu sangat mencintai harta luar biasa. Mencintai harta dengan kecintaan yang luar biasa. Allah menyebutkan kepada kita kaum muslimin. Lakin syariah ja'at bitahzibi hazil gharizah. Nah, dan mencintai harta, maka ada surat juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara. Itu hal fitrah. Mencintai harta itu adalah hal yang fitrah, tidak kita salahkan. Dan mencintai istri juga fitrah, mencintai anak juga merupakan fitrah. Tetapi
Agama kita memberikan kepada kita nasihat. Ya, kecintaan itu tetap dijaga, namun harus berada pada jalur yang benar. Wa hadha tawajjuhul fitri fil insan ila ay yanzura ila al-mal wa ila hadhihi al-hayati dunya, agar kita tahu sikap kita kepada harta dan kepada dunia ini. Anna yajibu an tuttakhaz qurbatan ila Allah. Ini yang Allah inginkan. Adanya harta, agar harta itu Allah inginkan kepada kita sebagai ketaatan kepada Allah. Allah berikan kepada kita anak, maka anak ini kita jadikan sebagai qurbatun ilallah. Allah berikan kepada kita jabatan, maka jabatan sebagai qurbatun ilallah azza wa jalla. Allah berikan harta sebagai qurbatun ilallah. Fayunfik fima yuhibbullah wa fima yurdih jalla wa ula. Kita infakkan harta kita pada perkara yang dicintai Allah. Kita bantu orang-orang miskin, kita bantu orang-orang fuqara, kita santuni anak yatim, kita bantu lembaga-lembaga yang membutuhkan, kita bantu masjid-masjid yang belum selesai, kita buatkan sumber air bersihnya, kita bantu para pelajar-pelajar yang memiliki semangat, dan seterusnya. Itu kita jadikan sebagai qurbatun ilallah. Kalau kendaraan kita lebih dari satu misalnya, maka ada kendaraan yang tidak terpakai, ada lembaga yang membutuhkan, ada dakwah yang diperlukan untuk pergi mendatangi kaum muslimin ke daerah-daerah. Kita tanyakan, kita bantu mereka. Ya. Itu qurbatun minallah namanya. Itulah qurbatun minallah. Ya. Ada jabatan, dengan jabatan itu kita mudahkan segala urusan kaum muslimin. Ya, kita bantu. Jangan kita yang menjadi penghalang untuk kebijakan-kebijakan kita buat sehingga Islam terpojokkan. Qurbatun minallah. Maka ini yang kita inginkan. Maka walidzalik kanat hadhihi surah muakkidah. Surat ini sebagai penguat tentang kita, tentang tujuan kehidupan kita dan agar kita tidak lalai. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di dalam sebuah kisah bahwa ayat ini pernah dibaca oleh Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala. Ketika Umar membaca ayat ini hatta zurtumul maqabir dengan bacaan tadabbur, beliau berkata, inna zaira ghairu muqim. Sesungguhnya orang yang dimasukkan ke dalam kubur ternyata adalah pendatang, berziarah saja, tidak mukim. Maka kita ketika nanti masuk ke dalam kubur kita, ya, maka kita harus berbekal. Sebagai orang yang datang untuk ziarah, maka yang masuk maka dia punya bekal. Ya, fahuwa yushak ayartahil, hampir-hampir saja mereka yang datang itu, yang datang ziarah tersebut berangkat pula. Artinya berangkat. Orang yang datang, sama bahasa Nabi juga demikian kepada kita. Di dunia ini, karajulin istazalla tahta syajar. Itu bahasa Nabi. Ketika manusia di dunia ini seperti apa? Nabi menggambarkan kepada kita sebuah logika. Ya, pemahaman seperti orang yang sedang berada mampir di bawah pohon. Orang yang mampir di bawah pohon tidak lama. Mafhumnya bahwa kita agar tahu hidup ini tidak lama. Kita akan berangkat. Kita akan pergi dari dunia yang fana ini. Kita akan berakhir. Mana ada orang yang berhenti sejenak itu lama-lama, enggak. Karojulin, seperti laki-laki istazala yang bernaung tahta syajarah. Ketika hujan panas, hujan kita mampir sejenak, atau panas kita mampir sejenak. Panas hilang, hujan berhenti, kita berangkat. Mana ketika janji kita sudah selesai, maka kita akan keluar dari dunia ini. Maka Allah mengingatkan kita, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian datang masuk ke dalam kubur. Umar bin Abdul Aziz mengingatkan kepada kita bahwa ternyata orang-orang yang dimasukkan itu mukim. Tidak mukim, tetapi mereka zair, datang untuk ziarah sejenak. Hampir mereka pun akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Fahiya wallahi nuqlatuhum imma ilal jannah au imma ilan nar. Dan ingat, ya, kebangkitan kedua mereka, kebangkitan mereka nanti, ya, ujung daripada itu semua hanya dua saja. Satu di antara dua, ke surga atau ke dalam neraka. Maka pahamilah wahai saudaraku, kita semua kaum muslimin kaum muslimat, bahwa keberadaan kita di dunia ini hanya sementara, dan pun orang-orang yang ada di alam barzakh pun sementara. Mereka akan
berangkat, dibangkitkan Allah Azza wa Jalla, akan menuju sebuah terminal akhir kepada surga atau kepada neraka Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla berangkatkan kita ya dari dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita ya, masuk kita ke dalam kubur kita dalam keadaan berbekal yang cukup, dan Allah bangkitkan kita setelah hari kiamat dengan selamat, dan Allah masukkan kita kepada sempat yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Wa bimithli hadza fahima ahadul a'rab. Ketika ayat ini dibaca oleh salah seorang dari Arab, mereka faham. Ya, hatta zurtumul maqabir qala bu'isu wa rabbul ka'bah ila munqadim. Nah, artinya orang beriman faham bahwa mereka akan dibangkitkan dari alam kubur sampai nanti masuk kepada tempat yang abadi. Makanya kaum muslimin, bahkan di dalam hadis Nabi telah menyebutkan bagaimana kondisi bangkit kita nanti dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan tidak beralas kaki. Kalau ini semua di dunia kita nikmati, kita bisa beli pakaian apa saja yang kita punya, dan kita bisa beli sendal apa saja mereknya, dan kita sudah dikhitan. Tapi ternyata dalam keadaan bangkit itu nanti dalam keadaan tidak sama sekali, tidak berkhitan, tidak beralas kaki, tidak berbaju. Ternyata kaum muslimin, hal ini pun pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Alaistahi ba'duna ala ba'din ya Rasulullah? Tak malukah kami nanti ketika dibangkit dalam kondisi itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya perkara di hari itu sangatlah berat dan sungguh sangat agung, dan tak terpikir oleh seseorang untuk melihat dan menoleh kiri dan kanannya. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah. Maka perkara yang sudah dimaklumi dalam syariat kita, aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, anna baqa'al qubur fi quburihim ma huwa illa baqa'un muaqqat. Ya, keberadaan ahli kubur di dalam kubur mereka hanyalah sementara saja. Walidzalika tusamma hadhihi dar bidari ahli kubur darul barzakh. Ya, kuburan itu disebut dengan barzakh. Faya fasilah. Apa itu barzakh? Fasilah bainal hayati dunya wa bainal hayatil akhirah. Barzakh itu adalah pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kelak kita. Pemisah sementara mereka transit sejenak di alam kubur. Ya, transit sejenak saja. Tapi sejenak mereka di alam kubur bisa jadi lebih lama daripada hitungan mereka hidup di dunia. Jangan salah. Ya, bisa jadi mereka transit di alam kubur itu lebih lama daripada keberadaan mereka di alam dunia. Maka itulah kita perlu fahami ayat ini sehingga kita betul-betul fokus kepada tujuan awal kita diciptakan Allah Azza wa Jalla. Allah tabaraka wa taala katakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala pernah membaca dan menulis sebuah kalimat tentang ayat ini. Kata beliau, hadza wa'idun ba'da wa'id. Ini adalah ancaman Allah, ya, ba'da wa'id, setelah ancaman. Ya. Ancaman setelah ancaman. Mana ancaman Allah? Wa'idu minallahi jalla wa'ula annan nasa sawfa ya'lamun hakikatal amr. Hati-hati wahai saudaraku, hati-hati kaum muslimin, hati-hatilah umat Islam, hati-hatilah orang beriman. Apa kata Allah? Sesungguhnya manusia pasti mengetahui. Apa yang mereka ketahui? Hakikatul amr, hakikat terhadap sesuatu. Wa yushrifuna alaihi hatta yakuna ilman yaqiniyan ladahim. Taklah mereka memulai memahami itu agar itu menjadi ilmu yang kokoh dalam diri mereka. Tidak semua orang bisa memahami akan hakikat kehidupan akhirat kita. Tidak semua orang bisa memahami hakikat kehidupan setelah kehidupan ini. Tidak. Makanya Allah ingatkan di sini, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Orang yang lalai berarti tidak faham. Makanya Nabi katakan, andai kalian mengetahui apa yang aku ketahui tentang kehidupan, tentang surga dan neraka, ya, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalian akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Itu orang yang faham. Orang yang faham, dia bersiap-siap tentang hakikat amr, tentang perkara yang besar itu. Wa yushrifuna
Wa hasbuna bihadzal wa'idi izzatan wa ibratan ayyuhal ikhwatal kiram. Hendaklah ya, ancaman ya ini menjadi pelajaran dan pembelajaran bagi kita serta peringatan bagi kita wahai saudara-saudaraku. Hadza wa'id saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun, kata Allah. Sekali-kali tidak, kalian pasti akan mengetahuinya. Allah ulangi, thumma, dan kemudian kalla saufa ta'lamun. Kemudian kalian pasti akan mengetahuinya. Fa anta law anna insanan saghiran fi umri. Kalau engkau wahai saudaraku usianya masih kecil, au dha'ifan fi aqli, atau mungkin masih lemah dari sisi akal, au qasiran fi taqallubi sya'nihi, qala laka kalaman yatawa'uduka fi. Ada orang yang mungkin dalam pandangan kamu tidak berguna, mungkin dari sisi akal lebih rendah dari kita, dari sisi usia mungkin lebih kecil dari kita, ya, dari sisi kedudukan mungkin lebih rendah dari kita, mengatakan ancaman itu kepada kita, anni suduka fi tariqi kada wa kada la aqtuluk la ja'alta hadzal wa'id wa hadza tawa'ud minhu ala mahmal jiddi wal ihtimam. Ya, fa kaifa idza kana hadzal wa'id min Allah jalla wa ula alladhi bi yadihi kullu syai' wa huwa subhanahu wa ta'ala as-sadiqul masduq. Subhanallah, di dalam kehidupan kita ada andai saja ada orang yang mungkin dari sisi senjata, dari sisi akal, dari sisi kedudukan, dari sisi usia lebih kecil dari kita, tetapi dia mengatakan ancaman kepada kita, saya akan tunggu kamu ya jam sekian di jalan itu, kalau kamu lihat aku akan bunuh kamu. Kira-kira kita, ada orang yang mengatakan itu kepada kita, apa sikap kita? Bukankah kita akan berhati-hati? Bukankah kita akan bersiap-siap diri? Bukankah kita harus mawas diri? Iya, pasti. Walaupun mungkin ancaman itu dari orang yang tidak kuat seperti kita. Nah, apalagi ini kata Hasan Basri, ini ancaman yang datang dari pemilik langit dan bumi, yang dari maha kuasa atas segala-galanya. Tentu kita harus lebih berhati-hati wahai saudara-saudariku. Kita mesti berbuat untuk diri kita. Allah Ta'ala, wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih benar dari Allah perkataannya? Siapakah orang yang lebih benar dari Allah ucapannya? Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar dari Allah? Siapa lagi yang lebih benar dari Allah dalam sisi ucapannya? Ancaman Allah tabaraka wa ta'ala, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Allah ulang 2 kali. Ya. Sekali-kali kamu pasti kalian akan tahu, dan kemudian sekali-kali kamu akan tahu tentang itu. Ya Allah, ini ancaman. Maka di bulan Ramadan ini mari kita bersiap diri, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui tujuan hidup kita, untuk kita berbekal secukup dan berbekal untuk semaksimalnya, berbuat untuk agama Allah Azza wa Jalla. Jangan dikira kematian itu hanya untuk orang-orang yang sakit saja. Betapa banyak orang yang sehat meninggal dunia. Jangan dikira kematian itu hanya untuk orang-orang yang tua saja. Betapa banyak orang yang muda telah mengakhiri hayat mereka. Maka mari sebelum itu semua datang, saya nasihat ini untuk diri saya dan kita kaum muslimin secara umum. Mari kita bersama-sama agar kita jangan sampai lalai, dan harus kita fokus kepada apa yang telah Allah ingin. Di dalam ayat lain, di dalam tafsir yang lain, summa jaa fi tafsiri hadzal wa'id, ya Allah tabaraka wa taala menjelaskan ancaman, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Ini juga merupakan wa'id, ancaman, ya. Ilmal yaqin allazi sayasiru ilaihi nas, dengan mata kepalanya akan melihat.
annahum sayarawnal jahim, mereka akan melihat neraka jahanam. Sayarawnaha ayanan, mereka akan melihat dengan mata mereka. Wadzalika inda ba'tsihim min kuburihim. Kapan itu wahai saudaraku? Ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur mereka. Wa wuqufuhum fi ardil mahsyar lil faslil jaza. Dan ketika mereka nanti ya diberhentikan Allah, dikumpulkan Allah di padang mahsyar ya untuk memutuskan dan memberikan balasan. Wa fi dzalikal yaumul azim, itu hari yang sangat agung. Wa hasbuna an na'lam, ya cukuplah bagi kita untuk mengetahui annahu fi dzalikal yaum al azim, ya pada hari itu idza zafaratin nar zafratan wahida kharra laha kullu malakan muqarrab wa nabiyyun mursal kharral al anbiya ala ruqbihim minal mahabati wal azama wa muayanatil ahwal. Satu percikan api saja itu akan membuat seluruh malaikat, nabi dan rasul yang dekat dengan Allah dan seluruh para nabi akan tertunduk ya di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan kondisi yang sangat besar. Ala ma ja'a bayanu fil athar sahih min hadzal bab. Dalam banyak hadis Nabi yang menjelaskan tentang ini, sehingga nanti di hari kiamat kelak semua orang akan datang kepada para nabi ya, para nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah agar Allah berikan keputusan segera. Di dalam sebuah hadis yang sahih, ketika semua orang sudah merasakan nikmat-nikmat di dalam surga, dan ketika semua orang merasakan azab di dalam neraka, maka mereka akan lupa. Ya, akan didatangkan nanti di hari kiamat kelak orang yang paling kaya, senang, nikmat di dunia ini, ke dalam neraka, maka ditanya kepada mereka nanti, apakah engkau pernah merasakan nikmat di dunia? Maka dia akan menjawab, saya tidak pernah merasakan nikmatnya dunia. Sekali celupan akan melupakan seluruh kenangan berpuluh-puluh tahun nikmat yang dia dapatkan. Bergelimang dengan nikmat, tetapi dia tidak pernah ingat itu. Begitu juga, wahai saudara-saudariku, bersabarlah dengan hempitan hidup. Bersabarlah dengan cobaan kita hari ini. Ketika Allah tampakkan kepada kita nikmat surga, maka orang dicari siapa orang yang paling susah dan ditanya kepadanya, apakah engkau pernah merasakan sulitnya hidup, pahitnya di dunia, susahnya di dalam menjalani kehidupan? Setelah Allah masukkan ke dalam surga, dia akan mengatakan tidak pernah merasakan pahit dan sulitnya hidup. Lupa kenikmatan yang sangat indah, kenikmatan yang sangat luar biasa. Akan lupa dari segala kesulitan yang dihadapi di dunia ini. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, yughmisul kafiru minal muna'amina min ahli dunya fin nari ghamsatan. Maka akan dicelupkan nanti dari orang kafir, ya, orang-orang yang paling nikmat di dunia ini. Ya, dia akan paling kaya dan paling senang di dunia ini. Dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan saja, fayuqalu lahu ya ibna adam hal marra bika na'imun qad? Apakah engkau pernah merasakan nikmat di dunia? Fayaqulu la wallahi ma marra bi na'imun qad. Maka laki-laki ini akan menjawab, tidak pernah aku merasakan kenikmatan sedikit pun di dunia. Ya Allah, sekali celupan akan melupakan berpuluh-puluh tahun kenikmatan. Kemudian Allah katakan, wa qawlu jalla tabaraka wa ta'ala, thumma la tus'alunna yawma izin 'anil na'im. Kemudian semua kalian hari itu akan ditanya dari setiap nikmat yang Allah berikan. Aila tus'alunna yawma idzin, mata yaumul qiyamah, an syukrin ma an'amallahu bihi 'alaikum minas siha wal amni war rizqi wa ghairi dzalik. Ya, apa saja yang Allah tanya kepada kita nanti, yaitu berupa kenikmatan-kenikmatan yang berikan. Kenikmatan untuk apa kesehatan itu engkau gunakan? Berpoya-poya, bermain-main, berlalai-lalai, membuat TikTok, membuat permainan yang tidak bermanfaat, bercanda-canda. Untuk apa kesehatan itu? Dan dari rezeki yang Allah berikan, untuk apa engkau belanjakan? Untuk apa engkau habiskan? Dari mana
Dan untuk apa itu semua engkau habiskan? Ya Allah, saudara-saudaraku, ketahuilah tidaklah satu nikmat yang Allah berikan kecuali ada pertanggungjawaban insya Allah Subhanahu wa taala. Dari keamanan, rasa aman di negeri, ya aman. Untuk apa? Apa yang kau lakukan ketika Anda merasa aman? Ya. Dan segala bentuk nikmat yang telah Allah berikan akan Allah tanya. Tsumma latus'alunna di ayat ini, latus'alunna. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hal qabaltum zalika bi syukrillahi azza wa jalla? Apakah semua nikmat itu kalian gunakan untuk bersyukur kepada Allah? Wa tasrifi hadhin ni'am fima yuhibbullah, dan kalian pergunakan seluruh nikmat ini dalam kenikmatan kepada Allah, dalam kecintaan kepada Allah, dalam perkara yang diridai Allah azza wa jalla. Am annal amra ala diddi min zalik, ataukah harta kalian poya-poyakan dalam maksiat, usia umur antum habiskan di dalam dosa, kesehatan, jabatan, kendaraan, apa saja, apakah kebalikan dari syukur ataukah dia mengkufuri? Summa latus'alunna yauma izin 'anin na'im. Hari ini udara yang kita hirup, hari ini mata yang bisa melihat, pendengaran yang bagus, tangan yang kuat, kaki yang luar biasa, wajah yang tampan, body yang elok, ya. Itu semua akan ada pertanggungjawaban insyaallah Subhanahu wa taala. Itu semua akan ditanyakan Allah azza wa jalla. Ya. Bahkan kita ini di dalam kenikmatan tersebut kita mengkufuri Allah azza wa jalla. Maka di sini di dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, faqad jaa fil hadis alladhi rawahu Imam Tirmidzi, ya, wa ghairuhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi berkata, awwalu ma yus'al anhu ibnu Adam yaumal qiyamah, perkara pertama yang akan ditanya oleh Allah kepada manusia dari kiamat kala, qala yus'al ibnu Adam yaumal qiyamah yuqalu lahu alam nusihha badanaka wa nusqiyaka minal ma'il barid. Ya Allah, awal ma yus'al anhu ibnu Adam yaumal qiyamah qala yus'al ibnu Adam yaumal qiyamah yuqalu lahu, ditanya kita ini akan ditanya Allah, maka Allah akan tanyakan, bukankah kami telah berikan kesehatan kepada kamu? Bukankah kami telah berikan air yang segar kepada kamu? Di saat kamu haus kami berikan air. Di saat kamu membutuhkan kesehatan kami sehatkan badanmu. Fahadha min jumlatin na'im. Ini adalah jumlah nikmat-nikmat yang akan diberi pertanggungjawaban, akan diberikan pertanggungjawaban insya Allah Subhanahu wa taala. Yus'al anhul insan, itu akan ditanya manusia ini. Maka yang terpenting dalam kehidupan kita, bagaimana nikmat-nikmat ini bisa tersalurkan di dalam kebaikan. Pertama kita syukuri, yang kedua kita manfaatkan di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikutkan Allah dalam usaha Anda. Berikan hak Allah di sana. Gabungkan Allah dalam usaha Anda. Jangan pernah kita merasa kita hebat dengan ilmu dan skill kita. Jangan pernah kita merasa hebat dengan prestasi kita. Tidak. Tapi di situ ada andil Allah di dalam kehidupan Anda. Maka libatkan Allah dalam dagang Anda, libatkan Allah dalam usaha Anda, libatkan Allah dalam kehidupan Anda, libatkan Allah dalam urusan anak-anak Anda, libatkan Allah di dalam pekerjaan Anda. Insya Allah semua akan menjadi baik kalau Allah kita libatkan di dalam urusan kita. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Sebaik-baik manusia adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan setelahnya adalah Abu Bakar dan Umar. Ya, mereka semua ya merasakan lapar. La yajiduna syai'an yut'imuna fi durihim. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka semua orang baik. Ya, dan mereka pernah merasakan lapar. Bahkan pernah di rumah mereka tidak ada apa-apa yang mereka bisa makan untuk kehidupan mereka. Summa yuyassirullahu lahum syurbata ma. Kemudian dalam perjalanan itu Allah mudahkan mereka untuk minum air. Wa syai'an min tamar, dan Allah berikan juga air.
Fayaqulu sallallahu alaihi wasallam, "Hadza minan na'imil ladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah." Ini merupakan nikmat-nikmat yang akan ditanya oleh Allah kepada kalian di hari kiamat kelak. Ya Allah, air putih dan kurma. Hari ini Masya Allah tabarakallah, nikmat yang sungguh luar biasa. Rumah besar, isi perabot kamar, anak-anak yang cantik-cantik, anak-anak yang sehat-sehat, mobil, kendaraan, motor, kebunnya, usahanya. Ya Rabb, itu semua adalah hadza minan na'im alladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis lain Nabi menyebutkan, tahukah kita bahwa manusia ini selalu menjual murah dua nikmat yang mahal. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang senantiasa manusia jual dengan harga murah, padahal dia berharga, adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kesehatan yang Allah berikan kepada hamba dan waktu luang yang Allah berikan kepadanya. Dan kedua nikmat itu seharusnya menjadi dua untuk mendapatkan kebaikan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Dengan waktu yang ada dan sehat badan, seharusnya kita bisa mendulang banyak kebaikan. Tidak melakukan kemaksiatan dan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, itulah dua nikmat yang senantiasa dijual murah oleh manusia. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Sebagai penyemangat bagi kita yang sederhana dalam kehidupan ini, Anda jangan perlu, Anda tidak boleh bersedih. Anda tidak boleh putus asa. Tidak boleh hilang kendali. Kenapa? Orang-orang yang bersabar dengan kehidupan dunia, diuji dengan kesulitan hidup, diuji dengan himpitan hidup, Anda bersabar dan taat kepada Allah Azza wa Jalla, Anda akan lebih dahulu masuk surga daripada orang-orang yang kaya raya dan mereka tidak bisa bersabar. Ya. Lebih dahulu dari masuk surga dari orang-orang kaya. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya lebih dahulu masuk surga 500 tahun. Orang-orang miskin lebih dahulu masuk surga 500 tahun dibandingkan dengan orang-orang kaya. Karena orang miskin tidak banyak pertanggungjawaban. Tidak banyak yang akan ditanya Allah. Tidak punya apa-apa. Tapi orang kaya akan banyak hal yang akan menghambat dia. Akan banyak pertanyaan yang akan ditujukan kepadanya. Maka itu, saudara-saudariku, pahamilah tentang tujuan hidup kita. Dan jangan sampai kita lalai dengan nikmat harta, anak, kekayaan, jabatan. Ya, dengan segala popularitas ini. Maka yakinkan diri Anda bahwa tetap berada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Ada hal yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita ini. Allah telah menyebutkan surat Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsun madza taqsibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Nasihat tentang kematian. Kau tidak akan tahu apa yang kau lakukan besok hari. Dan kau tidak akan tahu apa di bumi mana engkau akan mati. Maka orang yang hebat, dia selalu bersiap, bersungguh-sungguh untuk hari yang sudah pasti ini. Untuk kepergian dari dunia ini. Wa ista'idda bil amal salih, bersiap dengan amal yang saleh. Wa yusabaru 'alaiha, dan bersungguh-sungguh dan selalu memperbaiki taubatnya kepada Allah dalam setiap kondisi dan kesempatan. Fal insan la yazalu ala at-taqsiri fi jambillah. Kita senantiasa lalai tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yaqumu ahadun bi syukri ni'amillah jalla wa ula. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, dan jangan sampai nikmat yang sangat agung ini lepas dari kita. Nikmat iman, jangan sampai kita tidak terjaga dari kita. Nikmat iman, sampai Allah berpesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim kepada Allah.
beriman dan berserah diri kepadanya. Ini nikmat patut kita berikan perhatian, nikmat yang patut kita jaga. Allah sampai berpesan tentang nikmat ini, jangan sampai kita meninggal ya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari Jumat ini mari kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mari kita memperbanyak mengucapkan kalimat Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan negeri kita ini, Allahumma ja'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.